Perjuangan gerilya Raden Alit Haji Prawatasari menentang VOC. Beliau dilahirkan diperkirakan tahun 1679 Masehi, merupakan putra tunggal dari Raden Arya Wiratanu dari istri kedua, Dewi Amriti. Dewi Amriti putri dari patih kerajaan Jampang Manggung, sebuah kerajaan yang terletak di kaki gunung Manangel, Cianjur. Sejak kecil, Raden Alit, panggilan dari Raden Haji Prawatasari, sudah dididik bersama kakaknya, Raden Arya Wiramanggala dan Raden Arya Cikalong di dalam Cianjur. Dari kedua kakaknya tersebut, beliau mempelajari ilmu kenegaraan dan keanuragan. Namun, ada kecenderungan Raden Prawatasari lebih mengidolakan Raden Arya Cikodang yang seorang perwira tulen dibanding Raden Arya Wiramanggala yang seorang negarawan. Menurut Aki Dadan, sesepuh Cianjur yang masih keturunan salah satu pengikut Raden Prawatasari, pada masa pemerintahan dalam Arya Wiratanu II, secara resmi Cianjur mengakui kekuasaan VOC. Sebagai organisasi kapitalis pertama dan terbesar pada zamannya, VOC sebisa mungkin mengeksplorasi daerah taklukan mereka secara maksimal, salah satunya dengan memberlakukan kerja paksa atau rodi, pembangunan sarana infrastruktur seperti jalan dan gedung dagang, memonopoli perdagangan kopi, sekaligus memberlakukan tanam paksa untuk tumbuhan jenis tersebut kepada rakyat. Seperti halnya Raden Arya Cikodang, Haji Prawatasari menentang keras kebijakan sang kakak, yang menurutnya sama sekali tidak pro rakyat dan tidak memiliki wibawa di hadapan VOC. Tidak cukup hanya menentang dengan kata-kata, ia juga pernah memimpin sebuah pembangkangan massal rakyat untuk menolak program tanam paksa. Tahun 1703 Masehi, menurut Gunawan Yusuf, sekitar 3.000 massa yang terdiri dari sebagian kecil menak, petani, dan jawara berhasil direkrut oleh Haji Prawatasari untuk menjadi gerilyawan. Mereka lantas menyerang tangsi-tangsi tentara kompeni di pusat kota Cianjur. Maret 1704 Masehi, pasukan Raden Prawatasari menyerang di beberapa daerah strategis militer VOC di Bogor, Tangerang, Priangan Timur, Galuh, Imbaganagara, dan kawasan muara sungai Citanduy serta kawasan Batavia. Akhirnya, pihak VOC membentuk 2 batalion dipimpin oleh Peter Skopoi memburu Raden Prawatasari yang bersembunyi di bukit dan hutan sekitar Jampang Manggung, diperkirakan sekitar Cikalong dan Jonggol sekarang. Namun, baru sampai kota Cianjur, rombongan batalion serdadu tersebut disergap sekaligus dihabisi. Dari 1.354 serdadu, hanya disisakan 582 serdadu. Akhir Maret 1704 Masehi hingga Agustus 1705 Masehi, tercatat pasukan Raden Prawatasari mengepung Sumedang dan nyaris menghancurkan pasukan VOC di sana. Kemenangan ini salah satunya disebabkan oleh informasi Ki Mas Tanuwijaya yang berhasil membentuk pasukan pekerja di dalam VOC. Siapa Ki Mas Tanuwijaya ini? Dalam The Geerges van Bozentung menyebutkan sebagai orang Sunda dari Sumedang dan berhasil membentuk pasukan pekerja.
dan mendapatkan perintah dari Confucius untuk membuka hutan Pajajaran. Ia lantas mendirikan kampung baru bernama Bogor. Ki Mas Tanuwijaya ini adalah penguasa Bogor versi VOC, disebut Letnan de Zavanen, letnan orang-orang Jawa, dan merupakan letnan senior di antara teman-temannya, tulis Gunawan Yusuf. Pada mulanya, Ki Mas Tanuwijaya sangat loyal terhadap VOC. Sejarah mencatat, bersama seorang sersan Belanda bernama Scipio, ia memimpin ekspedisi Ciliwung yang menjadikan kawasan-kawasan hutan sekitar bantaran sungai tersebut pemukiman penduduk. Sebut saja kawasan itu seperti Depok, Pondok Cina, dan Kedung Halang. Tahun 1705 Masehi, persekutuan Raden Parwatasari dan Ki Mas Tanuwijaya terbongkar oleh VOC, dan Wedana Bogor itu dibuang ke Tanjung Harapan, Afrika. Selanjutnya, VOC melakukan taktik pecah belah dan sayembara. Raden Parwatasari dihargai 300 ringgit, namun tidak berhasil. Akhirnya, strategi diplomasi perundingan digunakan VOC dan Raden Parwatasari setuju ditentukan tempat netral di daerah Pagelan Purworejo sebagai tempat perundingan. 1707 Masehi, perundingan itu hanyalah jebakan yang dibuat VOC untuk menangkap Raden Parwatasari, maka pertempuran tidak seimbang terjadi. Raden Parwatasari memerintahkan pengawalnya untuk menyelamatkan diri, sementara dia terus melawan pasukan VOC. Bersama satu orang pengawalnya ikut berjuang sampai akhir. Menak yang masih membujang itu akhirnya perlaya atau gugur dalam usia 28 tahun, kata Aki Dadan. Hari ini di desa Bingkeng, masuk dalam wilayah kecamatan Deyuh Luhur, Cilacap, dan ada dua makam yang dianggap keramat dan diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir dua maung itu. Salah satu makam yang paling besar dikenal orang-orang sana sebagai makam Raden Arya Salingsingan, ujar sastrawan Cianjur yang pernah diberitahu oleh kakeknya bahwa nama Parwatasari sendiri sesungguhnya bukan nama asli. Demikian kisah perjuangan pahlawan dari Cianjur. Semoga kita mewarisi semangat juangnya untuk membangun bangsa ini. Ki Mas Tanuwijaya menjadi mata rantai menuju sejarah condet.